seorang pria kaya mengajak pacarnya berlibur. Awalnya dia mengira ini akan menjadi liburan yang mengasihkan. Tapi tak disangka pacarnya ini tidak memiliki niat yang baik. Untuk mewarisi kekayaan pacarnya, wanita ini dengan sengaja meminta pria itu melompat ke air. Pria kaya itu takut mengecewakan pacarnya, jadi langsung menyetujuinya. Tapi saat pria kaya itu melompat, tidak ada pergerakan sama sekali. Wanita yang bernama Mei itu langsung merekam sekitar kapalnya. Lalu berpura-pura memanggil nama pria kaya itu. Tapi tetap tidak menemukan tanda-tanda pria kaya itu. Tepat ketika Mei merasa rencananya sudah berhasil, tak disangka pria kaya itu muncul di ekor kapal. Dia kemudian meminta pria kaya itu untuk terjun dari tebing. Pria kaya yang sudah tua itu ingin menunjukkan kekuatannya. Jadi dia ingin menaklukkan lagi hati pacarnya. Kemudian pria kaya itu sampai di puncak tebing. Dia melambaikan tangannya kepada pacarnya dengan bahagia. Kemudian berputar 360 derajat. Dan jatuh ke dalam air. Seiring dengan percikan air, pria kaya itu juga menghilang. Mei pun berpura-pura memanggil nama pria kaya itu. Tapi kali ini, pria kaya itu benar-benar sudah meninggal. Awalnya mengira dia akan berhasil mewarisi harta pacarnya itu. Mei tiba-tiba merasa ada yang salah. Ternyata, Mei tidak bisa mengendarai kapalnya. Dia pun segera berteriak minta tolong. Tapi mana mungkin ada orang muncul di hutan belantara ini. Dalam keterpaksaan, Mei mencoba untuk mengendarai kapal itu. Tak disangka, jangkar kapal diangkat olehnya. Ini berhasil menghidupkan mesin kapal. Lalu kapal itu berputar-putar di air. Mei sangat ketakutan, seperti semut yang ada di atas panci. Mei berteriak namun tidak ada hasilnya. Dalam kepanikan, Mei tidak sengaja menarik kunci kapal. Bahkan secara tidak sengaja menjatuhkan kunci itu ke air. Meskipun mesin kapal sudah berhenti, masalah muncul lagi. Karena jangkar yang terangkat tadi, kapal itu terus mengalir mengikuti arus. Mei juga melihat ada jurang di depannya. Kali ini, dia tidak akan bercanda lagi. Mei segera membereskan barang-barangnya. Bahkan sebelum pergi, dia masih ingat membawa anggurnya. Awalnya Mei ingin melompat ke air untuk kabur. Tapi tiba-tiba dia ingat, dia tidak bisa berenang. Kemudian Mei ingat ada pelampung. Kemudian adegan yang sangat lucu terjadi. Mei melempar pelampung itu ke dalam air. Lalu dia membeku. Baru kemudian dia sadar, seharusnya dia memakai pelampung itu dan melompat ke air. Tapi sudah terlambat. Tepat ketika dia akan melompat, pelampung itu sudah menjauh darinya. Mei yang panik cuma diam di tempat. Dia tidak melarikan diri lagi. Mei langsung masuk ke dalam kapal. Lalu bersembunyi di sudut kapal. Dan langsung jatuh ke bawah. Satu jam kemudian, Mei ternyata berhasil naik ke darat dan selamat. Hal pertama yang dia pikirkan adalah mencari ponselnya dan meminta bantuan. Tapi tentu saja di sini tidak ada sinyal. Panggilan bantuan tidak berhasil. Sampai di sini, Mei masih saja bisa terpikir untuk foto. Setelah itu dia menikmati anggurnya di tepi pulau ini. Bahkan tidak lupa memakai masker mata. Setelah minum 3 ronde, barulah Mei berusaha untuk mencari jalan keluar. Agar tetap cantik, sebelum berangkat, Mei bahkan memakai lipstik merah. Dia juga mengenakan gaun merah dan sepatu hak tinggi. Orang yang tidak tahu apa-apa pasti mengira dia sedang berlibur. Mei menggunakan hak tinggi di atas pasir. Tapi sebelum pergi jauh, Mei menemukan jejak kaki binatang di tanah. Ternyata ada beruang grizzly besar sedang memancing tidak jauh dari situ. Mei menelan ludahnya. Tapi saat ini, beruang itu sudah menyadari keberadaannya. Mei baru saja ingin kabur. Beruang itu malah mengejarnya. Tiba-tiba telapak kakinya tergelincir. Mei pun jatuh ke tanah. Dia dengan cepat melepas sepatu hak tingginya. Lalu melemparkannya ke beruang itu. Dan ternyata beruang itu sangat tertarik dengan sepatu itu. Jadi berhenti mengejarnya. Mei terus berlari. Dia berlari dari pagi hingga malam. Hingga dia tersandung ranting pohon dan terjatuh. Mei yang pingsan dibangunkan oleh seekor rubah lucu. Dia terkejut hingga langsung bangun. Setelah melewati 1 malam, rubah itu masih menatapnya. Mei sangat kelaparan. Dia menyalakan ponsel untuk melihat foto makanan enak. Tapi itu tidak berhasil. Dia mengeluarkan alat riasnya dan dituang ke tangannya. Seperti yang kalian pikirkan, Mei benar-benar terpikir untuk makan kosmetiknya itu. Tanpa dicoba pun, kita sudah tahu rasanya tidak enak. Kemudian Mei melanjutkan perjalanannya. Tapi dengan kecerdasannya, dia tidak bisa membedakan arah mata angin. Tapi orang lemah punya caranya sendiri. Dia menutupi matanya dan mulai berputar. Lalu berjalan ke arah putaran terakhirnya. Tapi baru saja jalan 2 langkah, dia sudah tersandung. Dan jatuh ke sarang semut. Mei segera membuka bajunya. Lalu melompat-lompat. Rubah itu menyadari bahwa Mei hampir putus asa. Jadi dia membawa Mei ke sebuah sungai. Agar Mei tidak dehidrasi. Lalu mengajaknya memetik jamur kecil. Setelah dipotong-potong, Mei akhirnya menikmati makanan pertamanya di pulau itu. Tapi yang tidak dia duga adalah jamur itu beracun. Kaki Mei gemetar setelah makan jamur. Dia tidak bisa berdiri tegak dan jatuh ke tanah.